Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ngatur dunia digital kita jadi begitu teratur? Hari ini kita bakal bongkar satu konsep dasar yang ada di mana-mana loh, dari kasir supermarket sampai smartphone di tangan kamu. Namanya antrean atau queue. Eits, tenang dulu. Kedengarannya teknis ya. Padahal tanpa sadar, kita semua udah jago soal ini. Yuk kita mulai pakai teka-teki dulu deh. Coba pikirin, apa sih persamaannya antara antrean panjang di kasir supermarket sama printer di kantor? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Dan ini adalah kunci buat ngerti semua obrolan kita hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin yang jelimet soal kode dan data, kita lihat dulu konsep ini di tempat yang paling kita kenal, dunia nyata. Kalau kita paham cara kerjanya di sini, kesananya bakal gampang banget. Jadi antrean tuh apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh sebuah sistem di mana semuanya diproses sesuai urutan datangnya. Contoh paling pasnya ya barisan orang. Siapa yang datang duluan, dia yang dilayanin duluan. Simple kan? Nah, yang keren dari konsep antrian ini tuh simple banget. Semua jenis antrian, dari yang paling biasa sampai yang paling rumit sekalipun, semuanya diatur sama satu prinsip utama yang elegan. Yuk kita bedah aturan emasnya. Ini dia nih aturannya. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Di dunia komputer, ini dikenal sebagai prinsip FIFO, singkatan dari first in, first out. Coba deh ingat-ingat kalimat ini, karena ini intinya dari semua ini. Nah, buat benar-benar paham FIFO, paling enak kalau kita bandingin sama kebalikannya, LIFO, atau last in, first out. Coba bayangin deh, kalau kamu numpuk piring. Piring yang paling atas, yang terakhir kamu taruh, pastikan yang pertama kamu ambil. Nah, antrian itu kebalikannya. Dia bekerja kayak barisan orang, bukan tumpahan piring. Oke, konsep dasarnya udah dapet nih. Aturan mainnya juga udah. Sekarang, gimana cara kerjanya? Gimana caranya sesuatu bisa masuk dan keluar dari antrian dengan rapi? Ternyata cuma ada dua operasi utama yang perlu kita tahu. Yang pertama namanya NQ. Ini tuh tindakan buat nambahin sesuatu yang baru ke antrian. Sama persis kayak pas kita datang dan ngambil posisi paling belakang di barisan. Nah, posisi paling belakang ini kita sebut ekor atau tail. Nah, lawannya itu DQ. Ini adalah tindakan ngeluarin item dari antrian. Ini terjadi pas orang yang paling depan akhirnya selesai dilayanin dan pergi. Posisi terdepan ini kita sebut kepala atau head. Jadi, ingat ya, cuma dua ini aja pilar utamanya. NQ buat nambah di belakang, dan DQ buat ngurangin dari depan. Selalu begitu, nggak ada pengecualian. Aturan inilah yang ngejaga prinsip siapa cepat dia dapat, biar tetap berjalan adil. Selain NQ dan DQ, ada beberapa hal kecil lain yang perlu kita tahu. Kita bisa ngintip atau peek buat lihat siapa sih yang ada di depan tanpa harus ngeluarin dia. Kita juga bisa ngecek antriannya lagi kosong atau enggak, pakai empty. Dan yang paling penting, ingat, aksesnya terbatas. Nggak bisa tuh seenaknya nyelak atau keluar dari tengah barisan. Aturan tetap aturan. Nah, ini dia bagian yang seru. Sekarang kita bakal sambungin semua ini. Kita lihat gimana konsep yang kelihatannya simple ini, diam-diam jadi tulang punggung teknologi yang kita pakai tiap detik. Kan udah kita singgung tadi ya, di dunia nyata tuh contohnya banyak banget. Antrian di kasir, daftar tunggu di call center, sampai mobil-mobil yang antri di tempat cuci otomatis, semuanya ngikutin logika yang sama persis. Sekarang, kita bawa logika ini ke dunia digital. Dan ini nih jembatannya. Percaya atau enggak, logika yang sama persis yang ngatur orang antri di kasir, itu juga yang jadi pondasi teknologi paling canggih yang kita punya sekarang. Ingat kan pertanyaan di awal soal printer? Nah, ini jawabannya. Waktu kamu ngeprint beberapa dokumen sekaligus, printer itu pakai antrian biar dia nggak bingung dan bisa nyetak sesuai urutan kamu kirim. Sama juga kayak sistem operasi di komputer kita yang antriin tugas biar adil, aplikasi pesan yang mastiin chat kamu nyampe berurutan, sampai layanan streaming yang ngantriin data video biar tontonan kamu lancar jaya. Oke, teorinya udah cukup, sekarang kita coba praktek dikit ya, biar makin nempel. Siap? Mari kita coba sama-sama. Coba bayangin, kita punya satu jalur antrian mobil, dan awalnya kosong melompong, nggak ada mobil sama sekali. Oke, perhatiin tabel di layar ya. Kita mulai. Pertama, kita NQ mobil A. Antrian sekarang isinya A. Terus, masuk mobil B, kita NQ lagi. Antrian jadi A, B. Nah, sekarang kita lakukan DQ. Artinya, mobil paling depan, yaitu A, keluar. Sisa B doang. Lanjut, mobil C masuk. NQ. Antrian jadi B, C. Terakhir, kita DQ sekali lagi. Mobil terdepan, yaitu B, keluar.
Nah, setelah semua proses masuk dan keluar tadi, kira-kira mobil mana yang masih nyisa di dalam antrian kita? Coba tebak. Tepat sekali. Jawabannya adalah mobil C. Dia satu-satunya yang tersisa. Kalau jawaban kamu benar, selamat. Artinya kamu udah paham banget logika antrean. Jadi, inti dari semua ini apa? Gini, aturan yang kelihatannya sepele banget, yang pertama datang, yang pertama dilayani, ternyata itu jadi fondasi yang super kuat. Tanpa aturan ini, sistem digital yang rumit bisa jadi kacau balau. Inilah yang menjaga semuanya tetap adil, stabil, dan teratur di dunia teknologi. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Sekarang kan udah tahu nih cara kerjanya. Coba deh perhatiin sekeliling. Di mana lagi ya ada antrian tersembunyi yang diam-diam lagi ngatur dunia kita? Jawabannya ada di mana-mana.